Saya akan mengajar mengenai antropologi. Nah, sebelumnya nih, pernah nggak sih kalian berpikir, apa sih antropologi itu? Penting nggak sih kita belajar antropologi, Bu? Seberapa pentingkah kita belajar antropologi? Nah, itu beberapa pertanyaan yang biasanya dilontarkan oleh siswa-siswi baru ketika memasuki jurusan pertama di bahasa, dan kemudian mereka memiliki rasa keingintahuan apa sih antropologi itu. Nah, kalau kita lihat gambar di atas, ada gambar perempuan-perempuan cantik memakai baju kuning. Nah, ini adalah suku Toraja. Kemudian di bawah ada lelaki dan perempuan menari. Nah, ini adalah suku Dayak dari Kalimantan. Kemudian di sampingnya lagi ada suku yang terkenal dari Papua, yakni suku Dani, di mana mereka memiliki rumah yang disebut dengan rumah Honai. Nah, kita nanti akan belajar seputar mereka, seputar kehidupannya mereka, perilakunya dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa sih antropologi itu? Antropologi berasal dari bahasa Yunani dari kata anthropos yang berarti manusia. Ini ada tiponya ya. Kemudian logos yang berarti ilmu. Sehingga secara harfiah antropologi adalah ilmu tentang manusia. Masa manusia sih, Bu? Manusia apanya sih? Gitu kan? Nah, kalau menurut William, antropologi adalah studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi atau kesimpulan yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Jadi tujuannya William Haviland ini menurutnya adalah antropologi ini untuk meneliti bagaimana perilaku-perilaku manusia. Jadi kebiasaan-kebiasaan manusia atau suku bangsa tertentu gitu ya. Jadi misalnya etnis Jawa bagaimana perilakunya, etnis Minang bagaimana perilakunya, untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Yang kita tahu bahwasanya kita di Indonesia banyak sekali etnis atau suku bangsa yang tidak hanya satu. Jadi ada ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau sudah ada ribuan suku bangsa berarti ada banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang mereka miliki. Nanti kita belajar apa sih kebudayaan itu. Nah, sedangkan menurut Kuncoro Ningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warnanya, bentuk fisiknya, serta kebudayaan yang dihasilkan. Jadi kalau kita bicara aneka warna gitu ya, bukan merah, kuning, hijau, bukan seperti itu, tapi bagaimana perbedaan-perbedaan warna dalam masyarakat, perbedaan kebudayaan, perbedaan fisiknya. Nanti kita belajar ciri fisik, misalnya suku bangsa Jawa bagaimana ciri-ciri fisiknya, suku bangsa Toraja bagaimana ciri-ciri fisiknya, atau nanti kita belajar ras-ras yang ada di dunia, ada ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid dan sebagainya, bagaimana cara membedakan ras-ras tersebut, serta kebudayaan-kebudayaan yang dihasilkan oleh suku-suku bangsa tersebut. Misalnya suku Jawa terkenal dengan tradisi pernikahannya ada namanya injak telur. Kemudian kita punya tradisi lagi, orang Jawa biasanya punya namanya tradisi siraman, sungkeman, apalagi banyak hal ya, nanti kita pelajari bersama. Jadi antropologi itu adalah ilmu yang berusaha mencapai pengertian atau pemahaman tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisiknya, masyarakat dan kebudayaannya. Oke, sekarang kita beralih mengenai sejarah antropologi. Nah, sejarah antropologi itu dibagi menjadi 4. Fase pertama yakni sebelum tahun 1800-an. Pada fase ini bangsa Eropa itu mulai menjelajah dunia. Mulai dari Afrika, Asia, bahkan dia berkunjung ke Australia. Dalam perjalanannya mereka menemukan hal-hal yang baru, different gitu ya, sesuatu yang berbeda dari kebudayaan orang-orang Eropa, sesuatu yang berbeda dari hal yang dimiliki oleh orang Eropa. Nah, kemudian mereka mencatat perbedaan-perbedaan tersebut gitu ya, kisah-kisah yang dibawakan oleh suku bangsa yang berbeda di luar Eropa tadi, kemudian mereka catat di buku hariannya atau buku petualangannya.
Mereka mulai mencatat ciri-ciri fisiknya, bagaimana kebudayaannya, bagaimana susunan masyarakatnya dan bahasa dari suku tersebut. Nah, bahan-bahan deskripsi tadi itu biasanya disebut dengan etnografi. Jadi etnografi itu berasal dari dua kata etnos yang artinya suku bangsa atau etnis, terus grafi berasal dari kata graphein atau istilahnya tulisan atau deskripsi dan sebagainya. Itu ya nanti kita pelajari lebih detail. Yang terpenting adalah pada fase pertama ada sesuatu yang baru yang berbeda dari suku bangsa Eropa. Yang kedua adalah fase kedua pada tahun 1800-an. Bahan-bahan yang disusun tadi, gitu ya, deskripsi tadi atau bahan-bahan etnografi tersebut disusun menjadi karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Mereka menganggap bahwa bangsa-bangsa selain Eropa adalah bangsa primitif yang tertinggal, sehingga bangsa Eropa adalah dianggap sebagai bangsa yang memiliki peradaban tertinggi pada waktu tersebut. Karena yang meneliti adalah orang-orang Eropa. Pada fase ini, tujuannya adalah secara akademis, di mana mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud memperoleh pemahaman tingkat-tingkat sejarah dalam penyebaran manusia. Selanjutnya adalah fase ketiga. Fase ketiga pada awal abad ke-20, sebagian besar negara-negara Eropa itu berhasil memperoleh daerah jajahan. Saat itu antropologi digunakan untuk kepentingan kolonialisme. Jadi ketika bangsa-bangsa Eropa itu mencatat keunikan fisiknya dan sebagainya, tapi pada fase ini dia lebih menonjolkan untuk mengetahui bagaimana sih kelemahan suku bangsa tertentu yang di luar Eropa tadi, sehingga tujuannya ketika dia sudah tahu kelemahannya suku bangsa tersebut, dia berusaha menaklukkan sehingga menjadi daerah jajahan atau menjadi daerah kolonial nanti. Oke. Dan yang terakhir adalah fase keempat, antropologi mulai berkembang pesat, banyak para mahasiswa yang mempelajarinya, studi-studi penelitian juga berkembang sangat pesat. Kebudayaan suku asli yang dijajah oleh Eropa tadi mulai kehilangan jati dirinya. Kenapa Bu kehilangan? Karena terpengaruh dari orang-orang Eropa tadi yang masuk ke wilayah di luar Eropa tadi, sehingga dia mempengaruhi budaya-budaya Eropa ke wilayah-wilayah yang jajahannya tadi. Nah, pada masa ini pula terjadi yang namanya fenomena sangat besar yang dinamakan dengan Perang Dunia Kedua, yang sangat besar pengaruhnya terhadap ekonomi dan sebagainya, sehingga pada zaman tersebut terjadi banyak kemiskinan, kesenjangan sosial, dan istilahnya terjadi porak-poranda ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya di mana-mana. Nah, banyak kemudian muncul semangat nasionalisme, terutama bangsa-bangsa yang dijajah oleh Eropa. Mereka ingin keluar belenggu dari kolonial dari bangsa Eropa tadi. Sehingga karena terjadi perubahan dalam kondisi masyarakat tersebut, perhatian ilmu antropologi itu tidak lagi ditujukan kepada penduduk pedesaan di luar Eropa, tetapi kemudian beralih ke wilayah Eropanya sendiri, yaitu pedalaman Eropa sendiri. Jadi mereka mulai meneliti suku-suku pedalaman yang ada di Eropa, seperti suku bangsa Swami, Flam, dan Lep. Oke, itu aja beberapa materi yang saya sampaikan pada perkenalan awal ini. Tugas selanjutnya adalah buatlah rangkuman mengenai materi yang saya sampaikan tersebut. Boleh melihat PowerPoint saya, atau boleh juga mencari sumber materi lainnya dari internet, buku, dan sebagainya. Kemudian tugas kedua adalah, menurut Anda, ketika tadi sudah saya sebutkan beberapa kebudayaan gitu ya, misal katakanlah Jawa dan sebagainya, kebudayaan apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Tolong sebutkan beberapa kebudayaan yang ada di lingkungan sekitarmu, misalnya sebanyak 10 kebudayaan. Terus apakah semua kebudayaan gitu ya yang kamu sebutkan tadi bisa dikategorikan dalam pembelajaran antropologi nanti kita? Oke, itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.